Bab 286-290. Bab 286, bukankah itu terlalu kejam? Setelah mereka selesai berbicara tentang kolaborasi mereka, Kok ingin mengundang pasangan itu untuk makan malam, tetapi Mo Ting dengan sopan menolaknya. Pasangan itu meninggalkan Manor dan mengucapkan selamat tinggal pada Kok. Mo Ting kemudian mengantar Tang Ning kembali ke hotel. Dalam perjalanan, Mo Ting mau tidak mau bertanya, bagaimana perasaanmu tentang interaksimu dengan anak itu? Itu sedikit berlebihan, Tang Ning memikirkannya dengan hati-hati, Kati terlalu nakal. Oke, aku akan mencatatnya, Mo Ting tiba-tiba menjawab. Hah? Di masa depan, anak kita tidak boleh terlalu nakal, Mo Ting menjawab dengan serius. Tang Ning tertawa lembut dan menatap Mo Ting. Aku bisa mengajarkannya. Mendengar ini, Tang Ning mulai membayangkan Mo Ting sebagai seorang ayah, duduk di sofa saat Mun Cekin kecil berlutut di depannya mengakui kesalahannya. Memikirkannya saja sudah terlalu indah. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Kali ini, Mo Ting menatap Tang Ning dengan serius dan menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu beberapa tahun. Yang ingin kulakukan sekarang hanyalah mencintaimu. Tang Ning ingin mencondongkan tubuh ke kursi pengemudi Mo Ting dan mencetak ciuman di pipinya, tetapi Mo Ting mengingatkan, berbahaya, duduklah di tempatmu. Berbahaya? Atau ada yang membuntuti kita? Tang Ning bertanya, apakah menurutmu, dengan tingkat kepekaanku, aku tidak akan bisa melihat mobil hitam yang mengikuti kita? Kameranya sangat reflektif, hampir membutakanku beberapa kali. Aku yakin mereka menangkap beberapa foto Kati dan aku di Manor, bukan? Ada apa ini? Orang-orang dari studio Huarong mengikuti kita, Mo Ting menjelaskan. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa meremehkan wanitanya. Dia terlalu jeli. Apa yang mereka inginkan? Menurut komentar yang mereka tinggalkan secara online, tampaknya mereka mengklaim Anda memiliki banyak pria. Saat ini, mereka mencoba untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Jadi, kamu bermain bersama. Tang Ning menebak. Aku tidak bisa terus menunggu. Mo Ting menyela kalimat Tang Ning sebelum membelokkan mobil ke jalan buntu dan menjelaskan, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan hubungan kita. Aku ingin memberitahu semua orang, kamu adalah istri Mo Ting, wanita yang paling aku hargai. Tapi, jika aku mengumumkannya secara langsung, orang-orang dari Huarong akan terus mengumpulkan bukti, membuat klaim, dan mencoba mencemarkan nama baikmu. Daripada membiarkan itu terjadi, lebih baik aku menunggu mereka bergerak terlebih dahulu. Setelah mereka mengungkap rencana pamungkas mereka, aku bisa sepenuhnya menyingkirkan mereka dan kemudian mengumumkan hubungan kita. Jadi, kamu sengaja memikat orang-orang di Huarong, bukan? Juga, di bandara, ketika kamu menyarankan untuk berjalan melalui rute normal, kamu ingin orang-orang mengetahui keberadaan kita. Tang Ning akhirnya mengerti apa yang Mo Ting telah dilakukan. Orang-orang Huarong telah bertahan begitu lama, tidak mungkin mereka berhenti hanya memposting foto. Ambisi, tertulis di seluruh wajah editor Lin. Apakah kamu akan menyalahkanku? Menyalahkanmu untuk apa? Mata Tang Ning tiba-tiba memerah, menyalahkanmu karena begitu perhitungan. Atau menyalahkanmu karena menghitung segalanya untuk melindungiku dan membuat orang lain mengakuiku. Sama seperti bagaimana aku muncul di depanmu ketika aku melawan Han Yufan dan Mo Yurou. Aku ingin melihat Mo Ting yang sebenarnya. Kita masih memiliki seumur hidup bersama. Mo Ting mengulurkan tangannya dan menarik Tang Ning ke pelukannya, dia hanya bisa menghela nafas, Tuhan benar-benar baik padaku karena dia membawamu kepadaku. Percayalah, aku hanya akan memberikan yang terbaik untukmu. Tang Ning selalu mempercayainya dan dia berniat untuk terus mempercayainya. Jadi, dia menjawabnya dengan tegas, umumkan. Mari kita gunakan studio Huarong untuk keuntungan kita. Lagi pula, niat mereka adalah mengungkap skandal besar untuk menghancurkanku. Siapa yang mengira Tang Ning sangat cakap? Dia bahkan berhasil bermain dengan putri seorang direktur besar seperti Kok. Setelah seharian mengintai, orang-orang Huarong kembali ke hotel tempat mereka menginap. Tapi, Mo Ting juga ada di sana. Bukankah itu terlalu kejam? Hai Rui telah memaksa kita ke jalan buntu. Jika kita tidak memahami waktu dan melawan, jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di tanah Beijing lagi, kata editor Lin lugas. Cepat dan tulis artikel untukku. Besok, aku ingin kedua tim kita bersiaga. Selama Tang Ning ada di luar negeri, kurasa dia tidak bisa menahan kesepiannya. Tapi editor, jangan lupa, Mo Ting ada di sisinya. Tidak mungkin dia bisa berbuat jahat. Itu belum pasti.
Apa menurutmu wanita genit seperti itu bisa mengendalikan instingnya? Tapi, Mo Ting sudah menjadi yang terbaik, bukankah dia puas? Betapa hausnya dia akan laki-laki. Berhentilah bicara sampah. Besok, ingatlah untuk siaga, perintah editor Lin. Dengan adanya Mo Ting, kemungkinan mereka untuk menangkap bukti yang kuat sangat langka, tapi itu tidak berarti mereka tidak bisa mencoba peruntungan mereka. Sebenarnya, mereka tidak tahu Mo Ting telah ada di sini selama ini dan ketiga pria yang mereka bicarakan, semuanya adalah Mo Ting. Tentu saja, ini semua adalah bagian dari rencana Presiden Mo, itu lebih baik daripada membiarkan Huarong mengambil foto secara acak dan kemudian kembali lagi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Setidaknya sekarang, mereka sudah dipersiapkan dengan baik. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu Huarong jatuh ke dalam perangkap mereka. Saat itu malam hari di Beijing. Angin yang menusuk tulang menyapu kota. Setelah makan malam, Fang Yu menatap Huo Jingjing. Matanya menanyainya, bukankah dia bilang dia akan pergi di malam hari? Kurasa wartawan tidak akan memperhatikanmu saat ini. Kenakan sedikit penyamaran, aku akan mengantarmu pulang. Huo Jingjing segera menjawab, saya tidak punya pakaian untuk dipakai. Apakah Anda lupa? Saya datang dengan pakaian dalam. Aku meminta asistenmu untuk membawakan beberapa pakaian. Beberapa saat yang lalu, aku sudah turun untuk mengambilnya. Kapan ini? Huo Jingjing bertanya dengan canggung. Sementara kamu dan Yuer sedang tidur siang, aku pergi dan mengambilnya. Cepat dan ganti baju. Haruskah kau menyuruhku pergi? Huo Jingjing sebenarnya tidak ingin kembali ke apartemennya. Itu dingin, sepi dan membuat imajinasinya menjadi liar. Aku bisa tinggal di kamar tamu. Jika tidak, aku tidak keberatan tidur di sofa. Saat kau tidak ada, aku bisa menemani Yuer. Plus, jika aku perlu mencarimu, aku tidak perlu untuk menelepon. Agar tidak membuat Fang Yu salah memahami niatnya, dia dengan cepat menjelaskan, terlalu banyak kenangan tidak menyenangkan di apartemen. Plus, Zen Mani sebelumnya mengirim seseorang langsung ke pintu depan saya, jadi privasi tidak bagus. Bagaimana kalau saya jual dan pindah ke sebelahmu? Saya tidak punya teman dan keluarga dan tidak ada yang mengikat saya. Tidak ada bedanya kemana saya pergi. Cepat, ayo pergi. Ayo pergi dan ambil barang-barangmu. Sebenarnya, inilah yang dimaksud Fang Yu sejak awal. Bab 287, saya memiliki banyak anti-penggemar. Apa yang dia bandingkan? Malam hari di Prancis. Tang Ning sedang duduk di bawah cahaya membolak-balik majalah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Mo Ting tiba-tiba muncul di sisinya. Awalnya aku ingin menugaskan satu set perhiasan untukmu, tetapi perancang Jepang itu harus segera kembali ke Jepang, istrinya sedang melahirkan. Jadi, malam ini kami akan mendapatkanmu pengukuran terlebih dahulu. Perhiasan. Tang Ning meletakkan majalah di tangannya dan menatap Mo Ting dengan bertanya, kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkan ini sebelumnya? Aku adalah manajermu. Jadi hal-hal seperti ini, secara alami aku akan mengaturnya atas namamu. Bibir Mo Ting sedikit melengkung ke atas saat dia duduk di sisinya. Aku tahu kamu bukan penggemar permata dan berlian. Tapi, karena Anda menikah dengan saya, pasti ada situasi di mana Anda mungkin perlu menggunakannya. Lihat model lain, mereka sangat menyukai perhiasan sehingga rela mati untuk tinggal di toko perhiasan. Bagaimana dengan Anda? Aku membantumu menghemat uang. Tang Ning tidak pernah menyukai hal seperti itu, juga tidak sia-sia. Dia lebih suka menjaga hal-hal alami. Hanya ada 3 jam tersisa sebelum desainer terbang pulang. Saya ada rapat yang harus dihadiri, jadi Anda harus pergi ke hotel dan bertemu dengannya sendiri. Seluruh timnya akan ada di sana, mereka hanya melewatkan satu pengukuran. Tang Ning mengambil sepasang kunci mobil dari Mo Ting dan mengerti mengapa dia melakukan ini. Jadi, niat awalmu adalah membuat perhiasan untukku. Tapi, pada saat yang sama, kamu ingin memberi Huarong beberapa bahan. Tentu saja tujuan utamanya adalah membuatkan perhiasan untukmu. Aku perhatikan tidak banyak barang di kotak perhiasanmu di rumah yang ingin kamu pakai. Mo Ting mengambil laptopnya dan menunjukkan jadwalnya pada Tang Ning, ini direncanakan jauh sebelumnya. Hanya saja Anda tidak pernah menyadarinya. Oke, aku akan pergi. Tang Ning memikirkannya, selain saat bekerja dan harus memenuhi permintaan klien, dia benar-benar tidak menikmati beban mengenakan barang-barang mahal. Namun, sebagai model, dia terlalu polos. Hati-hati. Jika kamu menemukan masalah, telepon aku. Aku akan menjemputmu nanti.
Tang Ning tersenyum saat dia menyiapkan barang-barangnya. Dia mengambil tas dan kuncinya dan meninggalkan hotel tempat Mo Ting menginap. Tentu saja, untuk berakting untuk para reporter, Tang Ning mengenakan kacamata hitamnya dan berpura-pura melakukan sesuatu yang rahasia. Pasangan suami istri ini sukses saling berakting. Orang-orang Huarong mengawasi hotel sepanjang hari. Hanya dengan melihat jumlah puntung rokok di lantai sudah cukup untuk mengetahui betapa cemasnya mereka. Saat malam tiba, ketiga pria itu membungkus diri mereka erat-erat dengan jaket mereka dan menyelipkan leher mereka. M***R, Tang Ning B** ini adalah yang paling sulit untuk diambil fotonya, salah satu dari mereka mengeluh. Rekannya menepuk pundaknya dan tersenyum tak berdaya, siapa yang menyuruhnya menjadi begitu rumit. Hanya dengan melihat kelicikan wanita ini, aku akan terkejut jika statusnya tidak seperti sekarang. Saya benar-benar tidak tahu kapan penderitaan ini akan berhenti. Keberuntungan kita telah datang. Ketiga pria itu secara bersamaan melihat ke tempat mobil Mo Ting diparkir dan melihat Tang Ning memasuki tempat parkir sendirian. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia naik ke mobil dan pergi. Ketiga pria itu saling memandang dan memeriksa perlengkapan kamera mereka sebelum mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Wanita ini membuang-buang waktu berbelanja dan membawa kita berputar-putar. Semua foto yang kita ambil hanya membuang-buang memori. Mari kita ikuti dia sedikit lagi. Tang Ning memiliki orang-orang dari Huarong dalam genggamannya, dia sudah melihat melalui mereka. Jadi dia kembali ke mobil dan bergegas ke hotel yang diberitahukan Mo Ting padanya. Setelah tiba di luar hotel, Tang Ning memarkir mobilnya di dalam tempat parkir. Dia tidak terburu-buru keluar dari mobil. Setelah 5 menit, seorang pemuda jangkung dan kurus tiba di tempat parkir dari lift. Dan mengantar Tang Ning ke dalam. Orang-orang Huarong membentak kamera mereka dengan marah. Ketiga pria itu bekerja keras untuk mengambil foto Tang Ning dan pria itu sebanyak mungkin. Mereka sangat senang mereka menepuk paha mereka dengan gembira, editor Lin benar. Wanita ini tidak tahan kesepian. Mungkin, Mo Ting terlalu tua dan tidak bisa memuaskannya. Bagaimanapun juga, misi kita telah berhasil diselesaikan. Ketiga pria itu bersenang-senang sebentar sebelum meneruskan semua foto mereka ke editor Lin. Editor, lebih baik Anda menyiapkan hadiah yang Anda janjikan. Lin Chong melihat foto-foto itu. Matanya tajam dan menusuk seperti mata serigala. Tang Ning, mari kita lihat kemana kamu akan kabur kali ini. Kamu tidak akan kehilangan keuntungan. Setelah Tang Ning keluar, segera kembali ke hotel. Kami sudah memiliki cukup bukti untuk menyiapkan pertempuran yang bagus. Tidak perlu terus membuntutinya, Lin Chong menginstruksikan. Akhirnya, ini untuk kebebasan. Aku tidak sabar untuk pulang dan menonton pertunjukan dibuka. Ketiga pria itu tampak cukup bahagia. Tapi, mereka tidak tahu. Dia hanya mengamati ketiga reporter itu dengan ekspresi dingin. Mata hitam pekatnya mengandung rasa ejekan dan penghinaan. Tentu saja, Mo Ting tidak tega membiarkan Tang Ning menyetir sendiri. Apalagi saat ada wartawan yang membuntutinya. Jadi, bahkan jika sesuatu memang terjadi, dia memaksa dirinya untuk menahan diri sampai Tang Ning akhirnya memanggilnya, apakah kamu sudah melakukan pengukuran? Aku akan menunggumu di hotel. Tidak perlu, aku sudah di sini. Turunlah, jawab Mo Ting. Tang Ning melihat pada saat itu. Dia telah berada di lantai atas kurang dari 20 menit, apakah kamu mengikutiku? Tidak, aku mengikuti orang-orang yang mengikutimu. Mo Ting menjelaskan sebelum menjelaskan keadaan ketiga pria itu saat ini, mereka pasti sedang merencanakan perayaan. Mereka tampaknya cukup bahagia. Setelah berbicara, Mo Ting menyalakan mobilnya dan meninggalkan tempat parkir. Dia berkeliling ke pintu masuk utama untuk menjemput Tang Ning. Adapun 3 telur busuk di tempat parkir, mereka bisa terus menunggu. Akan lebih baik bagi mereka untuk menganggap Tang Ning menghabiskan sepanjang malam di lantai atas. Dengan melakukan ini, apakah itu akan membuatmu merasa tidak nyaman? Tang Ning melihat lurus ke depan dan tetap diam selama beberapa detik. Dia kemudian menjawab, mengapa saya merasa tidak nyaman? Saya bukan orang yang menyakiti orang lain terlebih dahulu. Saya berpegang pada tanggung jawab saya dan tidak melakukan apapun di luar batas. Saya tidak mengerti mengapa Lin Chong terus bergantung pada saya. Orang ini tidak sama dengan paparazi lainnya. Dia bekerja untuk uang, tapi tidak sepenuhnya. Memang kebetulan dia bertemu denganmu di awal. Tapi setelah itu, dia perlahan-lahan mengembangkan kesalahpahaman terhadapmu.
Luce telah mengetahui bahwa dia telah menikah 3 kali dan telah bercerai 3 kali, jelas Moting. Perkawinannya yang gagal telah menyebabkan dia mengembangkan kebencian terhadap wanita. Itu sebabnya dia beralih dari penyiar TV menjadi paparazzi. Dia pikir dia melayani keadilan dengan mengungkap kehidupan pribadi orang. Tang Ning tersenyum dengan tenang. Dia tidak lagi merasa kesal. Nyatanya, dia merasa situasinya cukup lucu. Rasanya aneh dibenci oleh orang asing sampai sejauh ini. Tapi, aku punya begitu banyak anti-fans. Apa perbandingannya? Saya tahu kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan dia akhirnya akan merasa menyesal. Karena saya percaya Anda akan menebus penderitaan saya. Bab 288, dia tidak menjual dirinya sendiri. Moting mengulurkan tangannya dan mengelus rambut hitam Tang Ning, ini sudah pasti. Sebenarnya, hal yang paling dikagumi Tang Ning tentang Moting adalah kemampuannya untuk menarik garis tipis antara cinta dan benci. Ketika seseorang benar, mereka benar, ketika seseorang salah, mereka salah. Dia tegas pada keputusannya dan tidak pernah bertele-tele, dia selalu tegas. Itu sebabnya dia cocok untuk industri hiburan. Dia cocok dengan kehidupan menemani Moting di industri yang tidak stabil ini. Dan yang ingin dia lakukan hanyalah mempersembahkannya dengan kemuliaan. Setelah kembali ke hotel, Tang Ning duduk di sisi Moting saat dia menemaninya sambil membaca dokumennya. Moting menoleh untuk melihat mata Tang Ning yang setengah tertutup dan tertawa. Kamu ada wawancara dengan Claude N besok. Cepat dan istirahatlah, aku ingin memelukmu untuk tidur, jawab Tang Ning dengan suara serak. Moting melirik dokumen di depannya sebelum membantu Tang Ning dan membawanya ke tempat tidur. Setelah duduk di tempat tidur, dia menepuk dadanya, kemarilah. Tang Ning membalik selimutnya dan berbaring di samping Moting sambil melingkarkan lengannya di pinggang Moting. Moting memeluknya dengan satu tangan dan membaca dokumennya dengan tangan lainnya. Namun, setelah membaca satu halaman, Tang Ning memegang lengannya erat-erat, sepertinya dia sengaja melakukannya. Moting mengerti niatnya dan meletakkan dokumennya sebelum menelepon Luce. Presiden, Direktur Cheng telah datang mencari saya beberapa kali. Dia ingin berinvestasi di, bodoh, atas nama Bayu Film and Television. Tapi, dari apa yang saya lihat, ini adalah ide putranya, Jae King. Kami sudah memiliki dana yang cukup untuk, bodoh. Jika dia datang mencarimu lagi, kamu bisa langsung menolaknya, Moting menjawab dengan suara yang dalam. Tapi, dia adalah pemegang saham Hairui. Ditambah lagi, dia telah memberikan 3,2% sahamnya kepada putranya, Jae King. Tampaknya Jae King ingin terlibat dalam operasi Hairui. Aku tidak bisa menjamin itu dia tidak akan bergerak lagi di masa depan. Mungkin tindakanku baru-baru ini membuat mereka berpikir aku telah dibutakan oleh cinta dan kesempatan mereka telah tiba. Presiden, saya hanya melaporkan kejadian ini kepada Anda. Itu tidak cukup membuat Anda khawatir, Luce segera menjelaskan. Awasi setiap gerakan mereka. Setelah berbicara, Moting menutup teleponnya dan meletakkannya dengan lembut di atas meja samping tempat tidur. Memeluk Tang Ning, dia berbaring kembali. Dalam kegelapan, matanya menyala, harus selalu ada beberapa orang serakah yang menginginkan kendali atas operasi Hairui. Apakah mereka berpikir hanya karena dia adalah manajer Tang Ning, dia tidak akan bisa mengatur Hairui? Apakah mereka mempertanyakan kemampuannya? Pukul 19 di Prancis, pukul 8 di Beijing. Ini adalah malam pertama Huo Jingjing secara resmi pindah ke rumah Fang Yu. Tentu saja, tidak terjadi apa-apa, dia tidur di kamar tamu. Huo Jingjing bangun pagi-pagi sebelum dia mendengar pintu kamar Fang Yu terbuka tidak lama kemudian. Dia melihat Fang Yu mengenakan celana pendek saat dia memasuki dapur. Fang Yu sedikit terkejut, dia tidak pernah berharap Huo Jingjing bangun sepagi ini. Dia segera berlari kembali ke kamarnya dan mengenakan jubah sebelum muncul kembali di depannya. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Saya ada wawancara hari ini dan mungkin perlu pergi ke luar negeri dalam beberapa hari, Huo Jingjing menjelaskan, ditambah lagi, ini hampir bulan Januari. Jadi, demi Fashion Week di bulan Maret, saya mungkin perlu tinggal di luar negeri untuk beberapa waktu. Fang Yu menganggukkan kepalanya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Aku tidak akan bisa pergi ke luar negeri. Ada beberapa hal yang harus ditangani di Hairui. Aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku seperti Presiden Mo menemani Tang Ning. Aku hanya, setelah jeda singkat, Huo Jingjing melanjutkan, jika aku pergi selama 3 bulan,
Akankah aku kembali untuk menemukan bahwa kamu telah menjadi pacar orang lain? Atau mungkin, artis wanita lain seperti Zen Mani akan muncul, membutuhkan perlindunganmu. Jadi, paranoia wanitalah yang sedang bekerja. Fang Yu mengambil susu dan bahan sarapan lainnya dari lemari es. Sambil menutup pintu kulkas, dia menjawab, saya hanya punya 2 pacar, yang besar saat ini sedang berdiri di depan pintu dapur saya. Huo Jingjing merasa sedikit konyol. Jadi dia bergegas ke belakang Fang Yu dan memeluknya, kamu sepertinya tidak terlalu bersemangat terhadapku. Fang Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya tertawa sebelum membebaskan dirinya dari pelukan Huo Jingjing dan kembali ke kamar tidurnya. Dia kemudian kembali keluar sambil memegang daftar rumah tangganya dan menyerahkannya kepada Huo Jingjing. Setelah dia meninggal, insiden dengan Fang Yue terjadi. Semuanya, sudah 7 tahun. Karena hidupku berputar di sekitar industri, selain pengasuh, kamu adalah satu-satunya wanita yang memasuki rumah ini. Lalu apa artinya ini? Jika kamu ingin menikah, beritahu aku. Kamu adalah satu-satunya wanita yang membuatku merasa impulsif untuk melakukan hal seperti itu. Huo Jingjing membeku karena terkejut. Mereka baru saja resmi kemarin, apakah dia melamar? Aku tidak perlu kamu memberitahuku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana perasaanku. Kedua orang itu sama-sama mengalami begitu banyak dan memiliki begitu banyak hal di pundak mereka. Diberi kesempatan untuk terus hidup sudah merupakan anugerah besar dari Tuhan. Huo Jingjing memegang daftar rumah tangga saat matanya memerah. Tang Ning benar, Tuhan selalu meninggalkan yang terbaik untuk yang terakhir. Akhirnya aku merasa bahwa semua penderitaanku sebelumnya tidak sia-sia. Fang Yu membungkuk dan mencium kening Huo Jingjing, ganti pakaianmu dan mandikan Yue selagi kau melakukannya. Di permukaan, Fang Yu tampak cukup santai dan sering terlihat seperti sedang bercanda. Tapi, Huo Jingjing tahu, jauh di lubuk hati, dia menderita lebih dari banyak orang. Tapi itu tidak masalah karena dia akan membantunya mendapatkan kesempatan hidup baru. 9 pagi, Prancis. Di dalam studio yang dihias dengan luar biasa, Tang Ning dan Mo Ting bertemu dengan desainer kelas dunia, Claude N. Dia adalah seorang pria Prancis tua dengan janggut panjang. Begitu dia melihat kaki Tang Ning, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kaki ini benar-benar yang terindah yang pernah saya lihat. Claude N., kami menyambut baik kolaborasi Anda. Terkadang sulit untuk memahami cara kerja pikiran seorang desainer. Tentu saja, bagi Tang Ning, dipetik kakinya cukup normal, ada kasus model yang dipilih untuk bagian bawah, jari, kaki, dan bahkan tahi lalat. Saya sangat senang. Mari kita bicara tentang kontraknya, kata sang desainer pada Tang Ning. Namun, saya punya satu syarat. Anda harus tinggal di Prancis dan masuk sebagai model di agensi anak perusahaan kami. Saya butuh sepasang kaki seperti ini, saya suka kaki seperti ini. Setelah mendengar permintaan pria itu, Tang Ning berkerut alisnya. Tentu saja, manajer Anda juga bisa bergabung dengan kami. Tang Ning menganalisis studio Claude N dan menyadari bahwa mejanya dipenuhi foto kaki model. Sepertinya konsep utamanya adalah kaki. Claude N, aku yakin aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas melalui telepon. Dia hanya akan mengambil bagian dalam pemotretan yang satu ini. Mo Ting menekankan pendiriannya dengan nada tenang. Kenyataannya, dia belum memberitahu pria ini tentang identitas aslinya. Claude N berbalik dan menatap pasangan itu dengan ekspresi yang jelas tidak senang. Tang Ning adalah model Asia pertama yang pernah saya undang. Jangan bilang Anda tidak menginginkan kesempatan sebesar ini. Saya yakin Anda berdua tahu bahwa setiap model yang pernah saya undang akhirnya mendapatkan banyak perhatian dan hype. Bukankah Tang Ning membutuhkan ini? Dia tidak menjual dirinya sendiri. Bahkan jika dia menjual, dia hanya akan menjual dirinya kepadaku, jawab Mo Ting langsung. Bab 289, penulis skenario yang menulis ini. Claude N membungkuk dan kembali mengukur benda-benda di meja kerja. Dengan dagunya, dia menunjuk ke arah pintu, karena ini keputusanmu, kamu bisa menunjukkan dirimu. Dia adalah seorang master desainer, jadi emosinya sedikit aneh. Namun, Tang Ning merasa penilaian awalnya terhadap Claude N terlalu baik. Dia harus mengevaluasi kembali dia. Kaki bukan hanya konsep utamanya, tapi juga fetis. Claude N mengira Mo Ting akan menyesuaikan sikapnya dan memintanya untuk bernegosiasi ulang. Tapi, Mo Ting sama sekali tidak memiliki niat itu.
Dia melindungi Tang Ning saat mereka berbalik untuk pergi. Namun, saat ini, Kuan Ye muncul di ambang pintu Claude N dengan model dari Star King. Kedua pihak saling memandang ketika Kuan Ye tertawa. Mungkinkah Presiden Mo kita yang tidak pernah gagal benar-benar mengalami kegagalan? Mo Ting memandang Kuan Ye dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia sama sekali tidak menghargai Kuan Ye. Apakah kamu ingin aku mengucapkan beberapa kata baik kepada Claude N atas nama Tang Ning? Sejujurnya, selama 2 hari terakhir, kita sudah cukup dekat, kata Kuan Ye dengan arogan sambil mengibaskan tetesan hujan dari wajahnya. Tubuh, hujan di Paris dan cukup dingin di luar. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Mo Ting apa yang telah dilakukan Kuan Ye dalam 2 hari terakhir. Tidak dapat dilupakan bahwa Luce telah tiba di Prancis sehari sebelumnya. Aku tidak berpikir kamu harus berbicara sampai kamu memenangkan permainan kartu melawanku. Mo Ting tertawa ketika dia meletakkan lengannya di bahu Tang Ning dan bersiap untuk pergi. Namun, Kuan Ye menahan mereka sekali lagi. Apakah ini akan dianggap sebagai kerugian bagi Hai Rui melawan Star King? Lagi pula, Tang Ning tidak mengamankan iklan dengan Claude N. Sebenarnya, Tang Ning merasa Mo Ting bertingkah sedikit di luar kebiasaan. Beberapa saat yang lalu, ketika Claude N menyebutkan kondisinya, Mo Ting bahkan tidak mempertimbangkan untuk bernegosiasi dan langsung menolaknya. Di permukaan, tindakannya tampak masuk akal. Tapi, ini bukan bagaimana Mo Ting yang tidak pernah gagal menangani masalah. Tampaknya ini adalah tujuan Star King, bukankah menang melawanku dan mengamankan Claude N kejayaan terbesarmu. Bibir Mo Ting tiba-tiba melengkung ke atas. Tang Ning meliriknya dan tahu dia akan bergerak. Seperti yang diharapkan. Mo Ting melanjutkan dengan tenang, sejujurnya, Claude N telah disingkirkan dari pilihan kita. Untungnya, mereka memberi kita alasan untuk menolaknya. Kuan Ye tertawa terbahak-bahak dengan asumsi Mo Ting berusaha melindungi harga dirinya. Namun, Mo Ting mengeluarkan ponselnya dan membuka email. Fearless adalah pemenang pertama tahun ini di The World Design Award, sedangkan Claude N menempati posisi kelima. Fearless dimiliki oleh mantan istri Claude N dan dia adalah seorang wanita dengan moral yang kuat, tidak seperti seseorang yang hanya tahu bagaimana menatap kaki Tang Ning kita. Jika kamu tertarik dengan Claude N, aku akan meninggalkannya untukmu. Setelah berbicara, Mo Ting memimpin Tang Ning keluar dari studio Claude N, sementara Kuan Ye dibuat bingung dengan ekspresi pucat. Tang Ning memperhatikan wajah tak bernyawa Kuan Ye dan hanya bisa bertanya pada Mo Ting, tentang apa semua itu. Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak hal di belakangku? Kamu jelas tidak pernah meninggalkan sisiku. Saya tidak perlu keluar rumah untuk membicarakan kontrak. Itu bisa dilakukan dengan mudah melalui komputer. Lalu, apa masalahnya dengan Fearless? Mo Ting menyalakan mobil sambil tersenyum pada Tang Ning yang penasaran. Fang Yu mendapat daftar nama turis dari Beijing ke Paris. Di daftar itu, kami menemukan Kuan Ye. Jadi, aku menginstruksikan Luce untuk terbang ke Paris dan mengawasi padanya. Itu, selama kunjungan kami ke Manor Direktur Kok, saya secara singkat menyebutkan bahwa Anda adalah seorang model. Tapi, saya tidak pernah menyangka dia akan merekomendasikan Anda ke Fearless. Jadi, aku menerima telepon dari Fearless tadi malam. Padahal kita sudah punya janji dengan Claude N, dia bilang dia bersedia menunggu. Jika Claude N tidak begitu tidak masuk akal, mungkin, kamu akan membiarkanku bekerja dengan mereka, kan? Tapi, bagaimanapun juga, kamu selalu punya rencana cadangan. Iya? Mo Ting mengangguk. Saya juga harus mempertimbangkan Kuan Ye. Sepertinya tamparan yang baru saja mereka berikan pada Kuan Ye telah menembus langsung ke jantungnya. Saya pikir saat ini, Kuan Ye tidak hanya marah, tetapi juga Claude N. Dari saat dia menatap kakimu, aku sudah memutuskan untuk menyerah pada Claude N, kata Mo Ting dengan nada dingin, dan setelah dia menatapmu untuk ke-10 kalinya, aku sangat tergoda untuk merobek matanya, keluar. Manajer Mo, kamu benar-benar galak, desah Tang Ning. Mo Ting tidak mengatakan apapun. Tentu saja, seluruh situasi juga melibatkan keberuntungan, tetapi mereka yang berada di industri tanpa keberuntungan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal, apapun latar belakang mereka. Ayo kita pergi menemui Fearless sekarang. Tang Ning tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke Prancis ini akan menghasilkan perubahan seperti ini. Semuanya begitu nyata. Mungkin,
Itu adalah hasil dari Mo Ting yang menangani seluruh masalahnya sendiri. Tang Ning merasa Mo Ting melakukan terlalu banyak hal di balik layar, membuatnya merasa semuanya tidak ada artinya. Mo Ting menyadari Tang Ning tiba-tiba terdiam, jadi dia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Kupikir aku bisa mengikuti cara berpikirmu, tapi baru sekarang aku sadar, aku masih jauh. Jika kamu ingin menjadi tamu terhormat Fairless, yang perlu kamu lakukan adalah menghadirkan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi, Mo Ting menjelaskan kepada Tang Ning dengan serius. Cukup banyak yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir, tapi aku tidak sengaja menyembunyikan semuanya darimu. Semuanya terjadi terlalu cepat, jadi aku hanya tidak ingin membawa emosimu naik roller coaster. Semakin tinggi berdiri, semakin banyak musuh yang akan mereka miliki. Jika kamu tidak punya waktu untuk berurusan dengan sesuatu, maka kamu perlu belajar melepaskannya. Tang Ning menutup matanya dengan perasaan sedikit rumit. Bukannya dia merasa dia tidak cukup pintar, hanya saja, suaminya terlalu berkuasa. Apa yang akan dia lakukan tanpa dia? Kamu hampir memanjakanku sampai aku tidak bisa mandiri. Tang Ning bersandar di bahu Mo Ting saat mereka menuju janji dengan Fairless. Wanita Prancis yang hampir bersumpah untuk menjadi biarawati sebelum dia memutuskan untuk mengejar desain ini sangat ramah. Begitu dia melihat Tang Ning, dia memeluknya, selamat datang. Aku sangat suka alur cerita, bodoh, Kok membaginya denganku. Kuharap suamimu tidak keberatan. Tang Ning memandang Mo Ting dengan bingung dan dia menjawab dengan senyum tak berdaya. Jangan khawatir, dia hanya berbagi sedikit cuplikan dengan saya karena dia ingin bantuan saya dalam mendesain kostum. Tentu saja, Mo Ting tahu. Lagi pula, itu adalah pelanggaran kontrak dan melibatkan kebocoran kerahasiaan bisnis. Namun, dia tidak berniat menggunakan desain master desainer kelas dunia, anggaran akan terlalu mahal. Itulah mengapa saya memiliki saran yang berani, saya ingin menggunakan istri Anda sebagai inspirasi untuk kostum. Aktris yang melakukan one night stand dengan atlet. Saya juga ingin membuat iklan dengannya sehingga kita dapat mencapai situasi menang-menang. Film ini akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memasuki pasar barat dan desain saya akan dikenal di Asia. Bagaimana menurut Anda Presiden Mo? Mo Ting menampilkan senyuman yang tenang, terlihat sangat menawan. Laki Fairless tidak ada di industri hiburan, kalau tidak, aku akan memiliki pesaing lain. Presiden Mo pasti tahu hal yang benar untuk dikatakan. Seperti ini, pekerjaan Tang Ning dan Mo Ting akhirnya memiliki koneksi langsung. Setelah makan malam yang menyenangkan, pasangan itu kembali ke hotel. Mo Ting menjelaskan kisah bodoh kepada Tang Ning dan dia juga menganggapnya sangat menghibur. Sudah lama sejak saya melihat naskah yang begitu bagus dari seseorang di pasar domestik. Saya ingin tahu penulis skenario mana yang menulis ini. Petik 2. Kamu tidak mengenalnya, jawab Mo Ting lugas. Tang Ning memiliki asumsi, tetapi dia tidak menanyainya lebih jauh. Bab 290, dia sebenarnya berkencan dengan Kuan Ye. Karena melibatkan kolaborasi film dengan bodoh, desain dan iklan Fairless akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk diproduksi dan perlu dibuat sesuai ukuran untuk Tang Ning. Sementara Tang Ning mencatat pengukurannya, Mo Ting duduk di samping Fairless dan minum kopi. Fairless menoleh dan menatap Tang Ning sebelum bertanya pada Mo Ting dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sudah memutuskan pemeran utama wanita? Kami masih melakukan casting untuk itu, jawab Mo Ting. Meskipun dia tidak banyak tampil di film, dia tetap memainkan peran penting. Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Fairless menunjuk Tang Ning dengan dagunya, kamu tidak ingin dia mengejar film dan televisi. Ini kesempatan bagus. Mo Ting memiringkan kepalanya dan menatap Tang Ning. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Fairless dengan senyum penuh arti. Pekan mode musim gugur, musim dingin akan segera dimulai. Dengan profesionalisme dan kaki panjang Tang Ning, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi terkenal di dunia. Saya rasa, begitu dia mencapai ketinggian seperti itu, dia kemudian akan tertarik untuk mengejarnya. Hal lain. Tampil di runway dan tampil di layar lebar adalah dua hal yang sangat berbeda. Dia selalu menikmati melakukan sesuatu dengan lambat, selangkah demi selangkah. Setelah melakukan pengukuran, Tang Ning kembali ke sisi Mo Ting dan melihat kedua orang itu. Apa yang kamu katakan tentang aku? Bagaimana kamu tahu kami membicarakanmu? Mo Ting memiringkan kepalanya dengan penuh minat. Karena tatapanmu tidak pernah lepas dari tubuhku, jawab Tang Ning. Mataku selalu tertuju padamu. Setelah berbicara,
Mo Ting berdiri dan menjabat tangan Fearless sebelum pergi dengan Tang Ning. Namun, tepat sebelum mereka pergi, Fearless bersandar di ambang pintu, menyilangkan lengannya dan mengingatkan Mo Ting, kamu benar-benar harus mempertimbangkannya. Mo Ting menyeringai sebelum pergi dengan Tang Ning. Saya telah memesan penerbangan kembali ke Beijing malam ini. Besok, saya harus menghadiri siaran pers dimulainya syuting untuk sebuah drama IP besar dan Fashion Week juga akan segera dimulai. Saya perlu menyisihkan waktu lebih cepat dari jadwal. Sebelumnya, apa yang Fearless katakan untuk kamu pertimbangkan? Tang Ning tidak melupakan percakapan misterius antara keduanya. Mari kita bicarakan nanti. Mo Ting memandang Tang Ning dengan tatapan penuh gairah, kita masih punya sedikit waktu di sore hari. Ayo jalan-jalan di jalanan Paris. Sudah lama kita tidak jalan-jalan bersama. Bisakah kita berjalan beriringan? Terserah kamu. Mo Ting menepuk hidung Tang Ning dan tersenyum padanya dengan penuh perhatian. Tang Ning terlalu mudah untuk dipuaskan. Sesuatu yang begitu sederhana sudah cukup untuk membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Setelah kembali ke hotel, Lu Ce telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke sisi Mo Ting. Tapi, ekspresinya sangat tegas ketika dia melihatnya. Naluri Tang Ning memberitahunya bahwa Lu Ce memiliki urusan untuk didiskusikan dengan Mo Ting, jadi dia melepaskan tangan Mo Ting dan menawarkan, kamu tangani bisnis, aku akan pergi dan berjalan-jalan sendiri dulu. Nyonya, Long Jie ingin aku membawakan kembali beberapa barang untuknya. Tapi, aku tidak tahu bagaimana membedakan antara yang asli dan yang palsu. Lu Ce mengeluarkan daftar dari sakunya. Dengan menyebutkan Long Jie, Tang Ning ingat dia telah berbicara dengan Long Jie sebelum dia meninggalkan Beijing. Jadi, dia mengambil daftar itu dari Lu Ce dan meyakinkan, tinggalkan bersamaku, aku akan membelinya. Mo Ting memegang tangan Tang Ning dan menatapnya dengan meminta maaf. Aku bilang aku akan menemanimu. Aku lebih akrab dengan Prancis daripada kamu. Aku tidak akan tersesat, Tang Ning menghibur. Ditambah lagi, aku sangat sadar bahwa jika itu bukan sesuatu yang penting, kamu pasti sudah membuangnya. Jadi, cepatlah dan mulai bekerja. Kalau begitu, tetap di dekatnya. Jangan pergi terlalu jauh. Oke? Tang Ning menganggukkan kepalanya. Mo Ting masih belum yakin, jadi dia meminta hotel untuk mengirim 2 pengawal untuk mengikuti di belakang Tang Ning. Agar tidak pergi terlalu jauh dari pandangan Mo Ting, Tang Ning hanya berjalan-jalan di dekatnya. Akhirnya, dia duduk di sebuah kafe. Jika dia tahu bahwa sore itu di Prancis akan menjadi saat paling santai dalam hidupnya, apakah dia akan lebih menghargainya? Setelah duduk di kafe cukup lama, Tang Ning memutuskan untuk bangun dan kembali ke hotel. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari seseorang telah mengenalinya dan menguntitnya. Tang Ning tidak berhenti. Dia langsung menuju kembali ke hotel. Melihat Mo Ting dan Lu Ce masih sibuk, dia diam-diam duduk dan menonton film. Kenyataannya, orang yang menguntitnya bukanlah pejalan kaki biasa. Dia adalah seseorang yang dikirim oleh Kuan Ye untuk berkemah di luar hotel. Saat dia melihat para pengawal mengikuti di belakang Tang Ning, dia dengan hati-hati menghindari mereka. Dia tidak mengganggu Tang Ning, dia hanya mengikutinya dan mengambil fotonya. Setelah itu, dia mengirim foto-foto itu ke Kuan Ye agar dia bisa pergi ke lokasi yang sama dan berpura-pura ada di sana bersamanya, menikmati kopi dan berjalan-jalan di jalanan, satu berjalan di depan, satu berjalan di belakang. Meskipun mereka tidak pernah muncul dalam bingkai yang sama, mereka yang melihat foto-foto itu dibiarkan berimajinasi sendiri. Karena Mo Ting tidak ingin bermain dengannya, dia akan memaksanya untuk bermain. Malam itu, Tang Ning, Mo Ting dan Lu Ce kembali ke Beijing. Namun, mereka bertemu dengan Kuan Ye yang menempel di bandara. Tepatnya, dia jelas muncul dengan sengaja. Presiden Mo, kebetulan sekali. Aku tidak pernah mengira kita memiliki takdir yang begitu besar. Kebetulan. Mo Ting tertawa, aku yakin kamu sangat sadar betapa kebetulan ini. Karena dia telah berusaha keras untuk menguntit mereka, Mo Ting akan duduk dan menonton permainan apa yang dia coba mainkan. Presiden, ayo pergi, saatnya naik ke pesawat. Lu Ce telah mengikuti pemain ini sepanjang hari, tetapi terhadap tindakan pewaris manja ini, dia tidak memiliki cara untuk memahaminya. Di atas segalanya, dia tidak bisa mengerti dari mana dia mendapatkan pandangan miringnya tentang dunia. Jadi, saat ini, dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik terhadap pewaris manja ini. Seseorang yang hidupnya berkisar menghancurkan kehidupan orang lain,
tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Kuan Ye mengangkat bahunya dan naik ke pesawat dekat. Di belakang Luce, tentu saja, membiarkan Kuan Ye mengetahui nomor penerbangan Mo Ting, sangat bergantung pada apakah Mo Ting ingin dia mengetahuinya. Keempat orang itu semuanya duduk di kelas 1. Namun, Mo Ting dan Tang Ning memperlakukan Kuan Ye seolah dia tidak ada. Tepat sebelum penerbangan lepas landas, Kuan Ye memposting pesan yang dia siapkan sebelumnya di akun sosialnya, kencan singkat. Postingan itu disertai dengan 3 foto, punggung seorang wanita, 2 cangkir kopi kosong, dan tampak punggungnya sendiri. Begitu postingannya naik, akun sosialnya meledak. Pada awalnya, tidak ada yang mengenali wanita itu adalah Tang Ning, sampai Tang Ning turun dari penerbangannya di Beijing dan semua orang memperhatikan bahwa dia mengenakan pakaian yang sama seperti di foto. Tidak mungkin. Tang Ning yang berada di sekitar Mo Ting, benar-benar berkencan dengan Kuan Ye. Cepat, lihatlah. Ini adalah foto dari para penggemar yang pergi untuk menyambut Tang Ning di bandara. Pakaian Tang Ning sama dengan foto yang diposting oleh pewaris Star King. Apakah itu orang yang sama? Benarkah? Orang-orang segera menyatukan kedua foto itu dan membandingkannya saat mereka berteriak kaget, pelintir macam apa ini? Bagaimana Tang Ning terlibat dengan ahli waris manja ini? Apakah mereka memutuskan hubungan yang kita cintai? Tidak mungkin, bukankah Presiden Mo bersama Tang Ning sepanjang waktu? Kupikir mungkin Tang Ning dan pewaris manja itu memiliki usia yang sama sehingga mereka lebih akrab. Apakah Tang Ning terbuka untuk semua pilihan? Online, berita tentang Tang Ning dan Kuan Ye menyebar seperti api. Jika dia tidak mengenal Tang Ning, bahkan Huo Jingjing akan mengira Tang Ning lari untuk minum kopi dengan pewaris manja itu. Jadi, dia segera menelepon Fang Yu, apakah kamu sudah melihat berita tentang Tang Ning? Tentang apa semua ini? Kami sedang menangani masalah ini, jawab Fang Yu buru-buru.